Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 15 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Kita diingatkan supaya selalu menjadi saksi Kristus dalam iman dan perbuatan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu menghendaki agar kami selalu setia menjadi saksimu dalam iman dan perbuatan harian kami. Kami mohon gerakan hati dan pikiran kami untuk selalu siap sedia menjadi saksimu dalam mewartakan kebenaran dan keadilan tanpa takut, agar banyak orang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan penyelamat kami yang selalu hadir dalam diri kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Yang memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah menjadi saksi Kristus dalam iman dan perbuatan. Lewat bacaan pertama hari ini, yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai 33, kita mendengar bahwa di depan mahkamah agama, imam besar berkata kepada Petrus dan Yohanes, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus Kristus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu." Mendengar jawaban Petrus ini, kita harus bangga karena dia dan Yohanes sama sekali tidak takut kepada imam-imam kepala dan mahkamah agama. Petrus dan Yohanes sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh kebenaran sudah menguatkan mereka. Pengetahuan dan pengalaman pribadi mereka akan Yesus Kristus sudah menjadi guru mereka. Mereka tahu dan sangat yakin akan apa yang mereka ajarkan dan pertahankan. Mereka sudah menyaksikan sendiri apa yang dikerjakan Yesus. Mereka sendiri sudah menyaksikan bagaimana Yesus disengsarakan dan mati di kayu salib. Mereka sendiri sudah saksikan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, makan bersama mereka, dan kemudian di depan mata mereka naik ke surga. Mereka dengan tekun mewartakan ajaran Kristus. Karena ajarannya benar. Mereka mengharapkan
agar orang yang mendengarkan ajaran mereka juga percaya kepada Kristus. Karena itu mereka mendorong para pendengar, termasuk imam-imam kepala dan mahkamah agama untuk taat kepada Allah. Petrus berkata kepada mereka, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Lewat pernyataan ini, Petrus mau meyakinkan para pendengar bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang diutus Allah untuk menyelamatkan manusia dari setan. Dia yang pada awal mula sudah ada bersama Bapa. Dia yang datang dari atas adalah di atas segalanya. Dialah yang memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya. Dialah yang menyampaikan firman Allah, dan segala ajarannya adalah benar. Dan barang siapa yang percaya kepadanya beroleh kehidupan kekal. Tetapi banyak orang tidak menerimanya, termasuk imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Dan menurut Yesus, barang siapa yang tidak menerima dia, tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Bagi mereka yang sudah menerima Roh Kudus dan alami hidup baru, karena Roh Kudus sudah seharusnya selalu taat kepada Allah. Kita ingat Bunda Maria, sewaktu ia diberi kabar oleh malaikat Gabriel dan dipenuhi Roh Kudus. Sejak saat itu, ia pasrah total kepada kehendak Allah. Kita ingat para rasul, jemaat perdana, dan para satu dan santa, serta para martir. Mereka pasrah total kepada kehendak Allah. Dan dengan berani mewartakan kebenaran dan keadilan, serta wujud menyatakan iman lewat perbuatan nyata. Bagaimana dengan kita? Kita juga sudah dipenuhi Roh Kudus sejak menerima sakramen permandian, lalu dikuatkan lagi pada waktu kita menerima sakramen krisma, dikuatkan dengan menyambut tubuh dan meminum darahnya. Apakah kita selalu teguh dalam iman dan wujud menyatakan iman dalam perbuatan harian kita? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah contoh hidup para rasul Kristus yang selalu teguh dalam iman dan tidak pernah takut dalam mewujud menyatakan iman mereka dalam perbuatan nyata. Kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan dan meneguhkan iman kita, agar kita selalu prioritaskan kehendak Allah dalam hidup kita, dan dengan berani menjadi saksi Kristus kapan dan di mana saja. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.